pertama. Jadi itu pemandangan yang menarik juga, pemandangan yang baru juga untuk PMPL season yang keempat. Iya, jadi tanpa menunggu lama-lama lagi kita langsung aja menuju ke game ketiga kita, yaitu Erangel, yang dimana lebih dari setengah map kita berisikan daratan. Betul, banyak sekali daratan yang berada di area Erangel. Ini adalah map yang sangat familiar sekali untuk para player dan juga para komunitas PUBG Mobile Indonesia. Dan kalau kita lihat seperti di Erangel pada umumnya, seperti Erangel biasanya AE, kali ini mereka langsung menuju ke arah SMB, Softoka Military Base. Iya pastinya ya. Dan Sanskoy, seperti biasa. Apa tuh? Mungkin teman-teman sekalian di sini juga bisa ikut tebak-tebakan circle seperti biasa lah ya. Circle pertama di kota apakah? Stelber masuk. Stelber. Kanan atas. Oke, gua aduh tadi udah ini ya, udah hospital ya. Ya udah deh, sekarang Ferry Pierre gua. Ferry Pierre, Nah, teman-teman oke. di mana? Hayo langsung ditulis di kolom komentar. Sekarang juga sebelum circle pertama kita terbuka dengan sangat jelas yang akan menentukan jalur rotasi. Pemain-pemain ini akan menuju ke arah mana dan timing rotasi juga yang akan dibangun oleh para player-player ini. Dan jawabannya adalah Belum terlihat. Beberapa detik lagi betul akan langsung kita lihat. Namun kalau dari persebarannya ternyata waduh, Ferry Pierre tipis, Stalber jauh. Stalber jauh ya, tapi tadi gua kira kayak ya udahlah circle kayak gini tadi kan terbukanya di game pertama gitu kan. Makanya tadi gua pikir kayaknya nggak mungkin lagi deh di game kedua ini, betul. Di Erangel kedua ini ya. Circle-nya bakalan kayak gini lagi, ternyata mirip-mirip, hampir 100% mirip. Ya, dan yang menarik kalau kita lihat ya, Novo Repnoye karena tidak ada NFT bermain di match ketiga kali ini, diisi oleh 2 pemain dari tim AE. Jadi ini SMB kali ini menjadi pulau 100% milik Alter Ego Limax. Betul. Mereka sangat leluasa untuk melakukan looting-looting di seluruh area dari pulau tersebut. Dari area mill base utamanya, dari area tadi kalau kita lihat Novonya juga diambil, dan pasti dari rotasi mereka langsung akan mungkin saja mencari di jembatan kiri. Pastinya ya, leluasa banget lootingan yang akan mereka ambil di sini dengan split dua player yang mereka lakukan kali ini pastinya akan membuat mereka fat banget nantinya. Apalagi dua area ini adalah high tier loot juga ya, area-area high tier loot juga yang bisa dinikmati benar-benar oleh Alter Ego, yang dimana sekarang juga sudah mulai kita spot di sana ya. Alter Ego, satu tim yang mendapatkan 1 kali winner chicken dinner di week kemarin, di week pertama ya. Dan ingat mereka adalah tim yang berada di peringkat kedua untuk Super Weekend-nya dan menantang untuk pastinya menjadi juara di regular season dan juga untuk melaju ke dalam finalnya nanti. Tapi kalau kita berpindah ke arah yang lain, ini dia. Supplybank kembali memainkan seorang Zai dan juga Hoki. Kali ini kita melihat ada line up yang berubah, ada perbedaan yang terjadi di pemain-pemain Supplybank. Betul, dan kayaknya emang di game pertama tadi, di game kedua tadi dan juga pertama tadi itu works ya sudah gitu. Kita mungkin melanjutkan line up kita seperti ini sampai nanti, sampai akhir hari mungkin ya. Dan yang gue sayangkan adalah dengan circle seperti ini, dengan tidak adanya Boom bermain di Erangel kita kali ini, gue nggak bisa melihat lagi rotasi yang dibangun oleh Boom. Fast rotation yang dibangun oleh Boom seperti tadi. Betul, karena rotasi mereka merupakan rotasi yang kalau kita pelajari sangat unik sekali. Pemilihan areanya, area yang jarang dilewati atau area yang tidak umum dilewati pun mereka lalui. Membuat rotasi mereka tidak tertebak oleh tim-tim lain. Membuat mereka bisa leluasa berada di late game. Dan memang Boom NFT adalah tipikal tim yang mainnya late game. Early game mereka nggak ke spot, tapi di late game mereka memberikan banyak ancaman ke arah lawan-lawannya. Dan kalau kita lihat ternyata Zone tadi terspot di area Pochinki karena memang Dewa United tidak bermain. Saling mengisi satu sama lain, kali ini saling mengisi dari drop zone-nya lawan-lawan mereka. Kalau ada yang nggak main, drop zone-nya langsung diisi oleh tim yang sedang bermain di match tersebut. Betul, karena harus dimaksimalkan ya, harus dimanfaatkan keadaan-keadaan yang ada di sini. Sementara itu Aura pun juga sudah mulai kita spot di sini, di mana Aura tadi bermain di Miramar agak terseok-seok ya langkah mereka dan agak-agak fatal juga, tidak bisa mendapatkan hasil yang maksimal untuk Aura sendiri. Sementara itu, gue punya salah satu fun fact lagi nih, Sanskoy, dari Aura, yaitu Jaden mendapatkan most elimination sepanjang
week pertama kemarin ya, bukan cuma SW1 ya, tapi week pertama ini bareng sama Mort dan juga Yuhai ya, itu sebanyak 37 elimination untuk individualnya. Wow, banyak sekali kontribusi dari Jaden. Tapi kalau kita lihat memang keseluruhan pemain-pemain Aura belum terlalu nyetel nampaknya, mereka belum terlalu padu. Mereka untuk bermain di PMPL season yang keempat, terbukti permainan Aura di musim ini tidak bisa dikatakan semaksimal saat mereka bermain di musim yang kemarin. Season yang ketiga. Karena mereka masih berada di area-area bawah klasemen juga, bahkan di minggu ini. Saat kita melihat di hari ini saja, dari 2 match yang sudah dimainkan, Aura dua-duanya terseok-seok. Bahkan match yang pertama, No Mercy, sang birthday boy langsung dipulangkan pertama. Mereka harus melawan 2 tim juga. Sangat kesulitan posisi dari Aura di Erangel tadi. Mungkin Erangel ini akan berbeda. Karena kalau kita lihat dari area Aura tidak banyak pertemuan. Dan tadi yang nge-cut rotasi dari Aura juga Boom. Dan Boomnya nggak main hari ini. Di match kali ini maksud saya. Di map yang sama ya, di Erangel tadi yang nge-cut rotasi dari Aura sendiri yaitu Boom. Dengan begitu mungkin kali ini di Erangel kali ini Aura masih mempunyai nafas yang cukup panjang ya. Untuk bisa memperbaiki 2 game awal yang mungkin emang tidak maksimal untuk mereka sendiri. Sementara itu kita juga sudah melihat rotasi yang dibangun oleh Void ya kali ini. Yang di mana mereka mengendarai vehicle mereka masing-masing pastinya ya, dan juga mau mencari spot yang enak lagi. Sementara itu di depan mereka juga sudah mulai terspot adanya tim Livescape yang juga sudah mulai berjalan berotasi. Ya, kalau kita lihat Livescape ini adalah tim yang juga tadi sudah ditunjukkan permainan luar biasa dari seorang Audrey. Berkali-kali Audrey menjadi pemain yang bersinar untuk tim Livescape. Tapi memang kalau kita lihat Audrey masih butuh waktu mungkin untuk nyetel, untuk padu bersama dengan pemain-pemain Livescape yang lainnya lagi. Karena beberapa kali momen juga Livescape ini dipulangkan dengan cukup mudah kalau kita lihat di season yang keempat. Pasti butuh waktu dengan adanya 2 pemain baru, tidak hanya Audrey, ada Maybe juga yang kerap dimainkan untuk Livescape. 2 amunisi baru untuk mempertahankan gelar juara. Pastinya juga perlu waktu, pastinya juga butuh banyak evaluasi, butuh strategi-strategi baru juga. Karena memang kalau memang Livescape ingin memakai strategi season kemarin, mungkin masih bekerja, tapi apakah bisa maksimal season yang kemarin? Karena semuanya udah tahu juga strategi Livescape, udah ke spot juga, udah dievaluasi juga pasti. Iya, dengan begitu gue juga bisa melihat ya itu salah satu playernya yang nanti gue bakal bahas karena sudah ada peperangan yang terjadi ya nampaknya dari Zone dan juga Bigetron Red Alien, yang dimana ada 2 player dari tim Bigetron Red Alien berada di gereja atas sana. Langsung saja mungkin mau ditusuk oleh player-player dari Zone. Kali ini Mineral bakalan langsung aja mengamankan bagian kanan kali ini. Sementara itu granat juga mulai dilemparkan ke arah 2 player dari tim Bigetron Red Alien. Namun mereka masih bisa selamat, tapi tidak dengan Yuhai. Di belakang sana terpuruk dalam keadaan knockdown. Dan ini memanggil player-player yang lainnya dari tim Bigetron Red Alien untuk bisa melakukan backup. Tapi 1 player juga langsung saja di knock end nampaknya ya dari tim Bigetron Red Alien. Kings pun dari arah belakang dengan UMP-nya bisa mendapatkan knock end juga ke arah player dari Zone. Ya, kalau kita lihat posisinya kali ini cukup berimbang. Walaupun memang Kings masih bertahan di area tersebut. 3 pemain dari Zone akan coba datang. Tapi ada balasan yang dilakukan oleh Bigetron. Kita melihat Kings bergerak. Ada Ryzen juga. Dan nampaknya Yuhai akan coba diselamatkan. Yuhai akan coba dibangkitkan lagi. Atau justru tidak. Yuhai ditinggal dan pemain-pemain Bigetron bergerak kali ini menuju ke area yang lain. Karena kalau kita lihat Zone memang sedang on fire di hari ini. Dan kalau kita lihat juga Ryzen bersama dengan 1 pemain yang masih bisa nembak yaitu Kings menuju ke arah compound yang lebih aman lagi. Betul sekali, dengan begitu ya tim Bigetron Red Alien harus bermain dengan 2 player mereka yang masih menyisa. Yang sekali lagi ada Ryzen dan juga Kings. Yang dimana mereka juga sudah mengamankan 1 compound. Tadi gue agak-agak worry sama pergerakan yang dilakukan oleh Bigetron Red Alien ya. Karena di depan mereka tadi udah kelihatan nih ada RRQ gitu. Kalau misalnya RRQ mendengar, nah kayaknya sekarang RRQ meninggalkan 2 player mereka di belakang untuk menjaga-jaga ya. Untuk berjaga-jaga terlebih dahulu. Karena tadi mungkin mereka juga udah mulai notice adanya suara vehicle yang dibawa oleh tim Bigetron Red Alien. Ya, dan ingat Bigetron di hari ini dari 2 match yang sudah mereka mainkan, mereka hanya bisa mengumpulkan 4 poin saja. Mereka masih tertahan di posisi 17. Itu merupakan zona merah. Itu merupakan zona di mana pemain atau tim pertama yang tidak mendapatkan tiket ke Super Weekend. Pasti mereka tidak ingin hal tersebut
tersebut terus-terusan terjadi kepada timnya, kepada Bigetron Red Alliance, mereka akan coba putar otak bagaimana caranya mengumpulkan poin demi poin di hari ini. Tersisa 2 match lagi, berarti dengan match ini hanya tersisa 1 lagi untuk Bigetron bermain. Betul sekali, dan tadi kita sudah melihat ya Kenot yang tiba-tiba putar balik, melakukan U-turn kalau bahasa Inggrisnya ya, bahasa kerennya itu, karena di depan mereka juga sudah mulai terspot adanya satu tim tadi ya. Betul, ada satu tim di sana. Itu kalau bahasa Inggrisnya, kalau bahasa Ciputatnya Putbals. Oh, Putbals. Putbals, belakangnya harus ada S-nya. Betul. Putbals, yes, gitu. Iya, anak gaul banget ya. Anak gaul banget, parah. Biar asik abis. Asik abis. Tapi kita melihat juga kali ini nampaknya menit ke-10 menjadi menit rotasi untuk semua tim. Semuanya bergerak, semuanya tidak melakukan looting lagi. Sudah selesai nampaknya waktu mereka untuk melakukan looting dan sudah melakukan setup untuk menuju ke mid game-nya. Semua bersiap untuk melakukan cut rotasi ke arah lawan-lawannya juga seperti yang dilakukan oleh AE. Mereka sudah berhasil berada di pulau utama kali ini. Mereka sudah berhasil menyeberang juga dan sedang melakukan setup. Satu pemainnya berusaha untuk naik ke arah atap. Dari sisi lain juga kita melihat kali ini Void dua split yang mereka lakukan dan siap untuk melakukan rotasi juga mungkin bisa dikatakan dan siap untuk melakukan cut rotasi maksud saya kepada tim-tim lain yang akan coba lewat di area bukit ini. Iya, karena sudah terdengar juga ya vehicle yang dikendarai oleh Hazelnut di sana yang melakukan putballs juga tadi, yang dimana ada satu tim lain di depan atau di hadapan dari tim Void yaitu tim Zone. Ini bakalan menarik banget kalau misalnya mereka akan bertemu nantinya Zone dan juga Void. Mengingat Zone ini lagi ngecun-ngecunnya tadi di game pertama. Betul sekali, Zone dan juga Playbank menjadi 2 tim yang mencuri spotlight kita karena 2 tim ini kembali. Saya ingatkan lagi, minggu kemarin mereka berada di klasemen dasar, mereka berada di area bawah, gagal lolos ke Super Weekend, bahkan belum mendapatkan poin sama sekali di Super Weekendnya karena belum bermain. Dan di minggu ini nampaknya menjadi minggu hidup mati untuk mereka. Mereka benar-benar memanfaatkan hal tersebut, mereka benar-benar sadar akan hal itu dan langsung ngecun. Banyak poin mereka kumpulkan, bahkan meledak-ledak sekali permainan mereka di minggu kali ini. Iya, dan ini juga kita sudah melihat pergerakan yang diambil oleh tim Lightscape ya, di mana tim yang kita sudah tahu menjuarai PMPL season yang ketiga, yang dimana banyak orang bilang mempertahankan itu lebih sulit daripada meraih gitu. Dan nampaknya dari sekian banyak match yang sudah dijalankan oleh tim Lightscape ini, dari 1 minggu sudah terlaksana dan juga 3 match sudah terlaksana untuk hari ini juga ya. Mereka nampaknya tidak menunjukkan kalau misalnya mereka itu terpuruk di season yang keempat. Ya, itu dia yang terjadi untuk Livecap. Cukup menjanjikan permainan mereka karena memang masih banyak match yang tersedia juga, masih banyak kesempatan untuk Livecap juga, walaupun masih banyak kesempatan pastinya mereka tidak boleh berleha-leha, mereka harus terus mengumpulkan banyak poin demi poin. Dan kalau kita melihat kembali ada rotasi yang dilakukan oleh Bigetron dan kembali bertemu dengan tim lain, Alpha dari Eagle 365 yang kali ini akan coba menghadang rotasi dari 2 pemain Bigetron yang datang menuju ke area mereka, menuju ke area Ruins kalau kita lihat kali ini. Iya, dan nampaknya ya lagi tim Bigetron Red Alliance harus menghadapi benar-benar tim lain challenges, betul sekali. Challenge yang bertubi-tubi dari tim yang lain. Betul, batu sandungan demi batu sandungan berada di depan dari Red Alliance kali ini kalau kita lihat. Dan mereka pun setidaknya 1 pemain dari Eagle 365 tadi berhasil dipukul mundur. Ingin melakukan regroup terlebih dahulu, tidak terlalu banyak fight yang dilakukan di sini atau belum pecah fightnya, tidak ada tembakan-tembakan lanjutan juga, hanya ada 1 granat tadi yang dilemparkan oleh seorang Kings. Iya, tapi nampaknya Anthem juga ya dari arah atap kali ini mau menjaga angle ke arah 2 player dari tim Bigetron Red Alliance, yang dimana sedari tadi juga sudah mulai di spot oleh Eagle 365 supaya mereka nggak ke backstep pastinya untuk tim Eagle 365 sendiri. Masih membangun awareness juga kalau kita lihat, dan lagi-lagi dengan circle seperti ini setup demi setup juga dilakukan oleh semua tim. Dan memang kalau kita lihat sangat berbeda temponya. Match ketiga dan juga match pertama tadi. Walaupun circle-nya mirip, walaupun areanya sama, temponya jauh berbeda. Walaupun tempo berbeda, mulai naik lagi temponya kali ini karena ada sebuah fight yang terjadi. Ada Potato dari tim AE, ada 3 yang lainnya berada di area atas dari compound. Pemain-pemain Void, 2 pemain Void juga datang ke arah Super Una. Sudah bersiap Super Una, loncat-loncat dia di sana untuk mencari vision yang lebih jelas lagi, tapi belum terlihat. Ada sebuah granat yang juga memberikan damage ke arah Super Una.
Satu pemain masih berada cukup jauh. Hazelnut datang bersama dengan Spav untuk membantu dua pemain AE yang sedang fight di area compound ini berhadapan dengan Void. Yes, nampaknya ya Super Una juga akan mau melok terus-terusan ke arah tim Void, yang dimana dua player dari tim Void sudah mulai merangkak naik sedikit demi sedikit, mau melihat, mau mencari di manakah Super Una berada, yaitu ada Licin dan juga Embot nampaknya ya. Sementara itu Potato dari arah belakang mau melakukan backup ke arah timnya Super Una. Somehow dia bisa mendapatkan momentum, yaitu bisa menok salah satu player dari tim Void, dan Super Una pun bisa menok satu player lagi dan lagi, dengan total dua player yang sudah di-knock di tangan Super Una sendiri, yaitu ada Embot dan juga Licin. Sangat luar biasa apa yang dilakukan oleh Super Una, dan nampaknya kali ini pemain-pemain AE tidak bertanggung jawab mereka karena hanya ngenokin aja ditinggal kabur. Nggak diselesaikan nampaknya kali ini, ditinggalin begitu aja. Iya, karena tadi lihat sebenarnya udah ada beberapa. Harvest pun juga tidak terselamatkan kali ini ya, karena sudah mulai termakan oleh damage dari Blue Zone tadi. Sangat-sangat disayangkan. Sementara itu kita berpindah dari tim Ararki yang nampaknya juga hanya menyisakan Voldemort kali ini, Sanskoy. Cukup berbahaya posisi dari pemain-pemain Ararki Ryu. Mereka berada di area yang juga tidak baik, berada di ujung tanduk. Satu pemain terakhirnya Voldemort yang memang berulang kali menjadi last man standing untuk Ararki Ryu. Sedang akan coba melakukan revive harusnya Kato, dan betul saja ngantri kali ini untuk berobat ke arah Dr. Kato karena dia menyelamatkan dua rekannya di sana. Menunggu nomor antrian selanjutnya Audrey, tapi Kato tidak menyelamatkan Audrey, langsung melakukan spray ke arah depan dan berhasil untuk mendapatkan pemain terakhir dari Ararki Ryu. Ararki pun dipulangkan ke arah lobby, tapi dari sisi lain ternyata ada fight antara burung berhadapan dengan burung. Skylight Gaming berhadapan dengan Eagle 365. Granat kembali dikokang kali ini, melemparkan ke arah atas, ke arah dalam maksud saya, meledak di sana. Slayer pulang, tapi Alpha juga tumbang. Ada Jersey di atas, spray juga dilakukan. Smith tumbang kali ini. Jersey akan coba berputar-putar, dia menunggu pemain-pemain Eagle 365 naik karena dia menjadi pemain terakhir, menjadi last man standing untuk Skylight Gaming. Masih berada di angle tersebut, angle yang terus dijaga. Ada victim yang datang menjadi terparty mungkin. Leon DZ akan menuntaskan semua pertandingan di sini atau fight di sini. Jersey naik ke arah atas, cukup cerdas apa yang dilakukan oleh Jersey. Pasti membuat pemain-pemain Eagle pusing, tapi didapatkan oleh pemain terakhir dari Leon DZ, dan itu dia Skylight Gaming pun dipulangkan ke arah lobby. Gue deg-degan banget tadi melihat Jersey ya yang naik ke atap sana, karena dia bahaya banget. Selain dari musuhnya yaitu Eagle 365, dia bisa ke spot oleh victim tadi sebenarnya ya. Tapi sekarang ngomong-ngomong soal victim pun juga sudah mulai menuju ke kaki gunung, yang dimana di atasnya itu sudah ada terdapat dua player dari tim Bigetron Alien yang somehow mereka harus tereliminasi di posisi ke-13 di tangan Livescape kali ini yang sudah mendapatkan 6 elimination point. Livescape mulai mengumpulkan poin demi poin, tapi victim juga bermain di arah kontainer, di mana area ini ternyata tidak hanya victim, ada Bonafide juga, ada Maruzama juga. Maruzama bisa dikatakan menjadi satu-satunya tim dari 4 tim yang gagal lolos kemarin yang masih belum step up. Mereka harus mau nggak mau match ini harus menjadi match mereka. Betul sekali ya, dan kita akan fokus terlebih dahulu ke peperangan di antara kontainer-kontainer ini ya dari tim-tim ini. Sementara itu Nero nampaknya juga sudah mulai di-spot oleh Jaden, player dari tim Aura yang memiliki damage paling banyak untuk week 1 kemarin ya. Dan itu dia, McClary juga sudah mulai terknockdown di tangan Aura. Ya, kembali Aura mendapatkan satu knock di sana, tapi lagi-lagi setup yang masih terus dibangun. Rocky dan juga yang lainnya sudah menyembunyikan kendaraan-kendaraannya, melakukan spot ke arah banyak tim, tapi spray juga dilakukan. Kena ke arah Leon DZ, tapi Leon langsung turun. Tidak berhasil melakukan knock ke arah satu pemain, langsung mobil yang diincar kali ini oleh seorang Rocky. Betul sekali, sementara itu masih akan terus-terusan Rocky menglock angle ke arah Eagle 365 dengan menggunakan DP-nya tadi ya. Sementara rekan-rekan yang lainnya akan dikirim untuk fokus ke arah tim yang lainnya, di mana di sebelah kanan mereka ada Aura, di depan mereka ada Bonafide juga yang berada berdekatan di tengah-tengah victim. Ya betul, tapi Misery ternyata memiliki mini dan juga kali 8, sangat free harusnya vision yang dimiliki oleh seorang Misery. Bisa men-spot pemain-pemain dari Eagle 365. Berpindah kali ini ternyata circle-nya menuju ke arah supply bank yang punya compound, punya circle juga. Sudah melakukan setup dua-dua di dalam dua compound yang berbeda. Itu berarti victim Aura Nero harus segera bergerak, dan mereka mempunyai jalur rotasi yang mirip-mirip. Harus hati-hati banget. Sementara itu dari puncak gunung tertinggi kita ini sudah terlihat Alter Ego dan juga Livescape yang sekarang berhadapan. Granat demi granat pun juga sudah mulai dilontarkan, baik dari Alter Ego pun
juga dari Livescape sendiri. Hazelnut, granatnya masih belum on point nampaknya ke arah para player-player dari Livescape. Hanya menempatkan splash damage ke arah Livescape. Tapi banyak sekali utility yang dilemparkan, masih meledak 2 utility di sana. Spray juga dilakukan kali ini dari seorang Toms. Tidak ada granat, ada molotov juga dilemparkan menuju ke arah satu pemain dari tim Alter Ego. Tapi ada balasan, naik ke puncak gunung, seorang Potato gagal, langsung dihentikan oleh seorang Toms. Toms tidak berhenti dengan Potato saja, dia akan coba mencari yang terakhir dan itu dia. Alter Ego pun dipulangkan seluruhnya oleh Livescape kali ini. Tadi kayaknya gue lihat di ini ya, di Elimination Pit itu Alter Ego beberapa playernya kepleset turun gunung gitu. Jadi damage-nya cukup fatal untuk mereka ya, untuk Alter Ego yang sekarang tereliminasi, hanya menyisakan 11 tim saja di E-Wrangle kita kali ini, yang dimana circle kelima menuju ke 6 ini benar-benar jahat untuk para player-player ini. Sementara itu di dalam compound atau di dalam RT tersebut ya, terdapat tim Takai yang sudah mendapatkan damage bertubi-tubi dari arah lawan-lawannya. Pun begitu juga dari Genesis Dogma Gates yang sudah di-crush habis-habisan di tangan Crush. Ya, dan kalau kita lihat sedari tadi, Hoki dengan Mosinaganya berhasil mendapatkan knock demi knock ke arah lawan-lawannya. Kembali Supply Bank memang menjadi tim yang paling diuntungkan, dan dengan demikian mereka pasti akan mendulang banyak poin. Tapi Star dengan MG3-nya, senjata terbaru yang memang sering sekali digunakan di PMPL season yang keempat. Alpha mendapat satu pemain ternyata dari Banyu, tim Zone. Ada ledakan yang dilakukan, Star melakukan ledakan ke arah dalam, tapi ternyata dia terkena granat dari seorang Crush. Tim Takai Zone pulang ke arah lobby. Entah apa yang terjadi di tim Zone di sana. Oh my god, Takai kali ini yang benar-benar menggila. Sementara itu Victim akan mendekati kontainer-kontainer yang sudah berisikan tim Bonafide. Kali ini mereka pun akan berhadapan. Granat juga mulai dilontarkan dari tim Bonafide, tapi masih belum bisa mengenai badan dari player-player dari tim Victim. Kali ini mereka masih bisa save, masih bisa selamat, tapi tim Bonafide pun gak mau berdiam diri kali ini. Ya, ini seperti perang labirin di mana semuanya langsung berlari-larian ke sana kemari. Mereka hanya bisa mendengar step dari lawannya. Tapi Victim sudah bergerak bersama dengan Blue Zone datang ke arah pertahanan dari Bonafide. Hands for You menjadi pemain terdepan, tapi dia mundur juga, akan coba disambut. Banyak granat dan on point kali granat dari satu pemain Bonafide, yaitu seorang bot. Tapi pemain lain dari Victim sangat low. 3 pemainnya merah semua HP-nya karena Blue Zone sakit kali Blue Zone-nya. Kembali ada sebuah spray dilakukan. Victim satu pemainnya tumbang, 2 pemainnya tumbang. Tersisa yang terakhir spray juga dilakukan, dan itu dia Tuyul nampaknya. Tuyul yang dimiliki oleh Bonafide kali ini bisa memulangkan semua pemain dari tim Victim, tapi satu granat juga men-take down satu pemain Bonafide tadi. Harusnya masih bisa di-revive juga. Wah, itu benar-benar ya permainan dari Bonafide. Tenang banget, walaupun mereka tadi kehilangan satu punggawa mereka, tapi mereka bisa membalikan keadaan. Tapi peperangan pun juga terus-terusan berlanjut di sisi-sisi yang lainnya, karena McClary lagi-lagi mendapatkan elimination dengan granatnya. Aura pun juga harus dipulangkan ke arah lobby di posisi yang ke-9 kali ini. Sementara itu kita sudah mulai melihat Nero yang bersebelahan dengan Maruzama. Bonafide pun juga yang kali ini mau melakukan rotasi, sudah mulai di spot Ciel yang dimana sudah mendapatkan satu elimination point untuk tim Maruzama. Tapi Ciel masih akan terus menjaga area ini. Dan kalau kita lihat kembali Bonafide sudah datang ke arah compound dari Supply Bank. Satu pemain takedown di sana, yaitu seorang Kenos dari Maruzama yang juga datang. Ternyata spray dilakukan, ada sebuah ledakan yang terjadi di area compound dari Bonafide. Banyak sekali lemparan utility yang dilakukan oleh pemain-pemain Supply Bank. Ada Hoki di area atas meledak kembali. Banyak banget granat yang dilemparkan. Berapa granat yang meledak di sana, tapi Maruzama Kingu satu pemainnya juga takedown karena bots kembali dengan M4-nya sangat-sangat sakit ke arah lawan-lawan mereka. Ciel juga akan coba datang. Zai tertakedown di sana. Masih ada Hoki dan juga satu pemain Supply Bank yang tersisa di compound seberangnya. Wah, itu benar-benar si bots kali ini ya. Mereka nggak hanya fokus di dalam compound mereka, tapi melihat Maruzama yang melakukan rotasi, mereka mau mengambil elimination juga ke arah tim Maruzama. Dan lihat, mereka pun juga sekarang memakani satu persatu player dari tim Eagle 365 yang nampaknya agak-agak terseok-seok untuk bisa menuju ke dalam zona. Sementara itu Bilot pun juga sudah mulai men-spot keberadaan dari tim Bonafide, yang dimana satu player dari Bonafide tadi sudah mulai kelihatan kepalanya, tapi kali ini mereka masih terselamatkan. Dan ini menjadi momentum untuk Eagle 365 untuk maju ke dalam zona. Tapi
lihat ada Livescape yang men-spot pergerakan dari Eagle 365. Anthem pun kali ini harus ter-knockdown. Ya, tapi kalau kita lihat pemain dari Bonafide mereka sangat kuat sekali. 9 elimination point sudah dikumpulkan. Mungkin akan bertambah kalau mereka bisa men-take down pemain Supply Bank yang memang sangat bertetangga kali ini. Tapi Katalis tidak bisa bertahan juga. Blue Zone sudah mulai ikut campur dari fight yang terjadi di atas sana. Ada 2 pemain Supply Bank yang akan coba diledakkan dengan granat-granat yang dimiliki oleh Bonafide. Ucup meledakkan granat ke atas tapi belum berhasil lagi. Lagi dan lagi belum berhasil. Percobaan yang dilakukan oleh Bonafide tapi justru kembali kali ini satu Bonafide tumbang. Bot ter-take down oleh seorang Hoki yang memang sangat luar biasa di area ini. Iya, lagi dan lagi ya kita melihat permainan yang cukup spektakuler yang dimiliki oleh Hoki dari tim Supply Bank dan mereka sekarang masih bisa bertahan, masih mau mencari 2 player yang lainnya dari tim Bonafide. Sementara itu Ucup akan melakukan revive terlebih dahulu ke arah bot supaya mereka atau tim Bonafide kali ini kembali dengan 3 player mereka. Sementara itu lihat pergerakan atau posisi yang sudah diamankan oleh tim Livescape ini benar-benar mereka udah siap banget loh Sanskoy karena masih menyisakan 4 tim saja untuk bisa mendapatkan winner-winner chicken dinner di sini. Hoki akan turun dengan Beryl yang mendapatkan 2 pemain bahkan kali ini Hoki akan coba mendapatkan yang ketiga tidak berhasil karena ada sebuah Ucup. Ada seorang Ucup yang berada di sana. Akan masuk juga pemain terakhir melakukan spray ke arah depan dan tidak bisa Ucup memulakan Supply Bank. Tapi Ucup kehabisan waktu untuk melakukan revive. Ditinggalkan teman-temannya di belakang. Ucup akan langsung saja masuk ke arah circle selanjutnya. Tapi itu benar-benar memukul Bonafide banget ya yang dilakukan oleh tim Maruzama tadi. Sementara itu kita akan langsung aja melanjutkan peperangan yang ada antara 3 tim yang tersisa. Ini semua sudah pincang tapi kalau misalnya kita lihat dari segi player, tim Livescape lah yang kali ini mempunyai kekuatan lebih atas Bonafide dan juga Genesis Dogma. Ucup masih bertahan, spray juga dilakukan oleh seorang Box dari Genesis Dogma mencari satu pemain dari Livescape. Tom sangat low dia, Audrey juga terkena Blue Zone, sakit sekali Blue Zone-nya tidak bisa ditahan lagi tapi spray yang dilakukan oleh seorang Box gagal tadi. Audrey masih bisa selamat tapi tidak bisa lepas dari seorang Nichil dan juga kalau kita lihat kali ini Genesis Dogma akan coba di take down satu persatu oleh seorang Maybe. 1 versus 1 kali ini ya karena 2 player dari Livescape kali ini masih dalam keadaan knockdown pun begitu juga dengan 1 player dari tim Genesis Dogma Gates. Ayo siapakah yang bisa mendapatkan winner-winner chicken dinner and that's it. Toms pun juga langsung aja dikonfirm menjadi sebuah elimination point dan kali ini menyisakan Maybe versus Ucup. Bonafide versus Livescape kali ini Proning Gaming pun akan dimaksimalkan oleh mereka berdua. Tapi Ucup dia memiliki keuntungan karena kalau kita lihat circle-nya lebih dekat dari Ucup. Oh tidak, circle-nya lebih dekat dari seorang Maybe. Mungkin ini akan menjadi maybe yes or maybe no. Kita akan lihat juga karena Maybe masih punya PR untuk menyelamatkan Audrey tapi tidak bisa lagi. Karena Ucup sudah sangat dekat sekali. Batu tersebut menjadi penghalang antara Maybe dan juga Ucup kalau kita lihat. Iya, Audrey hanya ini ya tadi mencari informasi ke arah Ucup pastinya ya. Tadi di mana Ucup gitu untuk supaya seorang Maybe bisa melontarkan spraynya ke depan sana dan ini dia mereka berada berhadapan kali ini ya. Ucup versus Maybe masih dengan proning manja mereka saja. Masih tenang kali ini 2 player kita kali ini dan granat atau smoke kali ini ya langsung aja dilontarkan oleh Maybe guna untuk menghalau angle dari arah Ucup. Oh enggak, itu tadi stun granat. Stun grenade, betul sekali. Nampaknya sudah tidak ada utility lagi, adanya stun grenade, ya udah stun grenade yang dilemparkan. Kalau adanya peluru bisa dilempar, peluru juga kayaknya dilempar. Kalau helm bisa dilempar, helm juga dilempar. Semua dilempar ya. Karena memang Maybe udah tahu Ucup di depannya, Ucup juga udah tahu Maybe kayaknya di depan, tapi di mana persisnya karena belum ketahuan. Kalau kita lihat kayaknya Ucup melihatnya ke arah batu, dia mengira Maybe berada di belakang batu, ternyata Maybe berada di sebelah kanan dari batu tersebut dari posisinya Maybe, dan kalau dari posisinya Ucup itu di sebelah kiri dikit dari batu tersebut. Tapi kalau misalnya kita lihat ya dari HP dan juga helm dan juga vest ini yang tidak diunggulkan adalah Maybe karena helmnya udah merah banget dan HP-nya pun sebenarnya lebih dikit daripada Ucup. Karena kali ini Maybe tidak boleh blunder sama sekali. Betul, Maybe nggak boleh blunder, begitu pun dengan Ucup gak ada yang boleh melakukan kesalahan. Ini tinggal melakukan proning bersama, lama-lama ketemu. Di depan mata. Iya, diam, melakukan proning dengan tenang saja. 2 player ini siapakah yang akan berdiri lebih dahulu? Ucup ataukah Maybe? Hello, karena zona pun juga sudah mulai menghimpit mereka berdua. Maybe kali ini sedikit demi sedikit akan terkena damage juga dari Blue Zone. Kalau Ucup sadar Maybe itu punya laser dan laser tersebut harusnya bisa kelihatan. Kalau terkena
rumput-rumputnya, tapi ternyata tidak ada sebuah stun grenade kembali yang dilemparkan. Iya. Bunyi-bunyi seperti ini yang bisa membuat Ucup tahu di mana Maybe, tapi Maybe juga tadi bisa membutakan Ucup sepersekian detik. Kembali Ucup juga sedang tidak bisa melihat kali ini karena ada sebuah stun grenade. Sebenarnya momentum untuk Maybe melakukan spray ke arah Ucup, tapi tidak dilakukan. Maybe masih sabar, belum kelihatan juga. Kedua pemain ini benar-benar tenang kalau kita lihat dari facecamnya, benar-benar fokus mencari di mana lawan-lawannya, di mana pemain terakhir, di manakah tim yang terakhir akan dilawannya, pemain yang terakhir akan ditembaknya, hanya menunggu Blue Zone akan segera bergerak. Kita tidak tahu apakah ini adalah circle yang terakhir, apakah ini sudah menuju ke zona ke-9 atau tidak ada circle lagi. Semuanya akan menjadi Blue Zone kalau memang ini sudah circle yang ke-9, tapi kembali bergerak nampaknya Ucup membuat suara di sana. Harus berhati-hati karena rumputnya botak dari seorang Ucup. Maybe di depannya banyak sekali rumput. Iya, ini intens banget loh. Kita semua tegang dan lihat Maybe pun langsung aja naik atau berdiri dan bisa mendapatkan winner chicken dinner untuk Livescape.